Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Sonia. Di sini saya akan memaparkan materi keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati adalah keberagaman makhluk hidup berdasarkan perbedaan ciri yang dapat diketahui melalui observasi. Keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkat. 1. Keanekaragaman tingkat genetik. Yang kedua, keanekaragaman tingkat spesies. Dan yang ketiga, keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, di sini keanekaragaman tingkat genetik yaitu terjadi karena adanya keanekaragaman susunan gen. Jadi, perangkat gen itulah yang menentukan ciri dan sifat yang dimiliki oleh suatu individu. Yang kedua, keanekaragaman tingkat spesies. Terjadi karena adanya pengaruh kandungan genetik dengan habitatnya menunjukkan adanya jumlah dan variasi dari jenis-jenis organisme. Yang ketiga, keanekaragaman tingkat ekosistem menggambarkan jenis populasi organisme suatu wilayah. Adanya tingkat keanekaragaman ekosistem ini ditunjukkan dengan adanya perbedaan abiotik serta komposisi jenis populasi organismenya. Di sana ada contoh keanekaragaman genetik. Nah, bisa dilihat di dalam gambar ada mangga rumanis, mangga mana lagi, dan mangga golek. Kenapa sih mereka berbeda? Emang apa sih perbedaannya? Nah, di sini bisa kalian lihat di tabel. Mangga rumanis yang tua berwarna hijau, kulitnya dilapisi lilin alami sehingga berwarna kelabu. Rasanya percampuran antara manis dengan masam. Paling cocok digunakan membuat jus dan campuran dessert. Yang kedua ada mangga mana lagi? Khasnya bintik-bintik putih di kulit buah, cenderung bulat, daging buahnya tebal, padat, dan berserat. Rasanya manis, segar, dan harum. Pemanfaatannya bisa dimakan langsung ataupun yang lainnya. Yang ketiga ada mangga golek, bentuknya tidak berparuh, cenderung lebih lonjong. Rasanya manis, agak masam, dan cocok digunakan sebagai pendamping rujak atau dimakan langsung. Apa sih persamaannya? Persamaannya, satu genetik mangga, warna hijau sebelum matang. Yang kedua, contoh tingkat genetik ada cabai, keluarga cabai-cabayan, bukan cabai-cabayan ya teman-teman, yaitu ada cabai hijau, cabai rawit, dan cabai merah, cabai gendot, dan paprika. Sudah jelas ada perbedaan ya antara cabai rawit dengan paprika. Biar jelasnya bisa kalian lihat di dalam tabel. Cabai hijau warna kulit hijau, tingkat kepedasan tidak pedas, bentuk oval dengan ujung agak runcing. Yang kedua ada cabai rawit. Jika masih muda berwarna hijau dan jika sudah matang berwarna merah. Ini termasuk ke dalam cabai yang pedas. Bentuknya oval ujung meruncing, ukurannya 1,1 sampai 2 cm atau 3 sampai 4 cm. Yang ketiga ada cabai merah, ya jelas berwarna merah. Tidak terlalu pedas, bentuknya panjang, besar, dan merah menyala. Yang keempat ada cabai gendot. Warnanya hijau menuju jingga, tingkat kepedasan sangat pedas, melebihi cabai rawit. Bentuknya ukuran kecil dengan bentuk bengkak dan mengembang. Yang terakhir ada paprika. Warna kulit merah, hijau, orange. Tingkat kepedasannya pedas tapi manis tipis. Bentuknya bulat dan tekstur yang keras. Apa saja sih persamaan dari cabai-cabai yang tadi sudah disebutkan? Nah, satu, jenis keluarga cabai, sama-sama memiliki rasa pedas dan kegunaannya untuk melengkapi bumbu masakan atau cemilan. Yang kedua, ada keanekaragaman tingkat jenis. Saya mencontohkan keluarga bebawangan. Ada bawang merah,
merah, bawang putih, bawang daun, dan bawang bombay. Apa saja sih perbedaannya? Lihat di dalam tabel. Bawang merah kulitnya tipis, warna merah muda sampai jingga, dan daging berwarna keunguan. Rasanya lebih tegas dari bawang bombay. Cara memanfaatkan: iris tipis dan goreng untuk taburan bumbu mie atau bumbu yang lainnya. Yang kedua ada bawang putih. Bentuknya unik karena bergelembung dan yang dikupas terdiri dari beberapa siung tunggal. Rasanya tegas ketika mentah, lengket dan gurih ketika sudah matang. Digunakan untuk bumbu masak berupa sop, tumis maupun sayur serta telah terbukti sebagai obat. Yang ketiga ada bawang daun. Bagian bawah berwarna putih cerah dan di bagian puncak berwarna hijau gelap dan dijual secara kelompok atau ikat. Rasanya lembut, renyah, dan juice. Cara memanfaatkannya dapat digunakan untuk bumbu masak seperti sop, tumis, maupun sayur atau untuk telur kocok. Dan keempat ada bawang bombay. Bentuknya seperti bola golf dan daging kuning, mudah kemasan, serta memiliki kulit tipis. Rasanya tegas ketika mentah, sangat manis ketika dimasak, dan cara memanfaatkannya ideal untuk memasak semur dan taburan spaghetti. Di sini persamaannya satu spesies, sama-sama bumbu dapur dan bermanfaat untuk masakan. Yang terakhir ada tingkat ekosistem. Nah, bisa dilihat fotonya, ada pantai Teluk Penyu, Sungai Cigunung, sawah, dan hutan. Apa saja sih perbedaannya? Pantai Teluk Penyu, airnya asin. Ekosistem alamiah yang hidup di dalamnya ada ikan laut, lumba-lumba, paus, dan kerang. Yang kedua ada Sungai Cigunung. Jenis airnya air tawar. Ekosistem buatan. Yang hidup di dalamnya ada ikan, keong, dan kerang. Yang ketiga sawah, termasuk ekosistem buatan. Yang hidup di dalamnya ada keong, bekicot, dan belut. Yang keempat ada hutan. Ekosistem alamiah. Di sana ada belalang, jangkrik, ular, semut, domba, kidang, rusa, dan lain-lain. Nah, persamaan dari yang telah disebutkan tadi yaitu termasuk dalam satu jenis ekosistem, terdapat kelompok biotik dan abiotik. Nah, sudah selesai ya teman-teman untuk pemaparan materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.